Kita akan membahas tugas manusia. Tugas manusia di muka bumi ini ada dua. Yang pertama, tugas manusia sebagai Abdullah. Abdullah itu dari kata abdun yang artinya hamba dan Allah berarti Abdullah itu artinya hamba Allah. Maka tugas yang pertama manusia sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh pada seluruh aturan Allah. Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu, laksanakan. Allah perintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, laksanakan. Allah perintahkan untuk zakat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan, maka melaksanakan. Allah perintahkan untuk haji bagi yang mampu melaksanakan, maka laksanakan. Seorang Abdullah. Jadi selalu tunduk dan patuh pada seluruh aturan Allah. Kemudian tugas manusia yang kedua yaitu sebagai khalifatullah. Kata khalifah itu berasal dari kata kholfah yang artinya belakang. Artinya pengganti. Khalifatullah berarti pengganti Allah di muka bumi. Untuk apa? Jadi manusia diangkat sebagai wakil atau pengganti Allah untuk mengatur bumi agar selalu lestari. Artinya tugas seorang khalifah itu menciptakan kemaslahatan dan mencegah adanya kemadharatan. Jadi ada dua tugas manusia. Yang pertama menghamba kepada Allah sebagai seorang Abdullah, melaksanakan seluruh aturan-aturan Allah. Dan yang kedua untuk mengelola alam semesta ini agar lestari atau maslahat sehingga tidak timbul madharat. Ini tugas manusia. Maka kalau ada manusia melakukan kerusakan terhadap alam, melakukan eksploitasi dengan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan atau dampaknya bagi lingkungan, maka berarti melanggar tugas manusia sebagai khalifatullah. Ketika nanti Anda menjadi hakim, memutus perkara dengan adil, menjadi jaksa, melakukan tuntutan secara adil, sebagai penasihat hukum juga memperjuangkan terwujudnya keadilan, maka itu berarti sedang menjalankan tugas sebagai seorang khalifatullah karena untuk menciptakan kemaslahatan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama Abdullah. Seorang Abdullah cirinya adalah dia bertauhid hanya kepada Allah. Jadi seorang Abdullah dia benar-benar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak menduakan Allah dengan yang lainnya. Kemudian cinta total hanya kepada Allah. Kemudian cinta total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mencintai sesuatu ya karena cintanya kepada Allah. Jadi dengan mencintai sesuatu tidak melupakan Allah. Mencintai sesuatu itu selalu mengingat Allah. Itu berarti cinta total hanya pada Allah. Jadi apapun kecintaan seseorang terhadap sesuatu, maka itu karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah mencintai perbuatan minum minuman keras. Karena berarti tidak cinta total hanya kepada Allah. Tidak mungkin orang mencintai melakukan perbuatan zina. Karena apa? Karena berarti tidak cinta total kepada Allah. Kalau dia cinta untuk sholat, cinta, zakat, kemudian mencintai pasangan, suami atau istrinya, itu juga karena kecintaan kepada Allah. Berarti cirinya apa? Kalau mencintai seseorang akan mengajak untuk dekat dengan Allah. Jadi mencintai seseorang itu bukan untuk mengajak kepada kemaksiatan. Kalau itu yang terjadi, berarti bukan seorang hamba Allah yang baik. Karena berarti dia mencintai seseorang itu tidak karena cintanya kepada Allah. Kemudian tunduk dan patuh pada aturan Allah. Seorang hamba Allah tidak akan protes terhadap aturan Allah. Yang ada menundukkan diri. Namanya juga seorang abdun, seorang hamba. Maka harus tunduk kepada tuannya. Siapa tuannya? Sang Kholik, yaitu Allah. Maka yang ada hanya tunduk dan patuh. Bukan untuk memprotes aturan Allah.
kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Seorang Abdullah akan yakin mengenai keagungan Allah. Allah itu akbar, Allah itu a'dham, Allah itu agung. Sehingga di hadapan Allah tidak akan menyombongkan diri, tetapi dia menundukkan, merendahkan diri di hadapannya dengan kesadaran penuh bahwa diri kita itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan Sang Maha Segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Fir'aun, dia sombong dengan harta benda dan kekuasaan yang dia miliki. Tidak apa-apanya dibanding dengan Allah, akhirnya dia mati dalam keadaan mengenaskan. Apalagi kita. Apa yang kita miliki jelas di bawah yang dimiliki oleh Fir'aun. Kekuasaan besar kita tidak memiliki. Kekayaan yang melebihi Fir'aun juga tidak. Lantas apa yang akan kita sombongkan di hadapan Allah? Maka seorang Abdullah dengan kesadaran penuh bahwa dirinya itu hanyalah seorang hamba yang rendah. Sehingga tidak ada peluang untuk berbuat kesombongan. Ini seorang Abdullah atau hamba Allah. Dan yang terakhir seorang Abdullah itu hidup dan matinya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sudah menundukkan dirinya, menyerahkan sepenuhnya bahwa dirinya itu hidup dan mati hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seorang Abdullah atau hamba Allah. Sekarang Khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Seorang Khalifatullah ini adalah wakil Allah di muka bumi, yang tugasnya menciptakan kemaslahatan untuk alam. Jadi manusia memang diutus ke muka bumi ini untuk menciptakan kemaslahatan. Sebaliknya dilarang untuk berbuat kerusakan. Kemudian seorang Khalifatullah juga menjadikan alam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksudnya Khalifatullah itu diturunkan Allah ke muka bumi, di tengah alam raya, kemudian di alam itu manusia ditugaskan untuk membuat kemaslahatan, untuk tidak berbuat kerusakan, dan menjadikan alam semesta raya ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam semesta raya diciptakan selalu, selain dimanfaatkan untuk kehidupan umat manusia, juga dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alam itu bisa dibagi menjadi dua. Ada alam kecil, yaitu hanya manusia saja. Makanya kalau dimaknai tadi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan faidah besar kepada umat manusia, itu adalah alam dalam arti yang kecil. Tapi kalau kita ekstensifkan, maka bisa juga diperluas maknanya menjadi alam besar, yaitu memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya untuk lingkungan dan alam semesta. Jadi lingkungan itu berarti manusia dan sekitarnya, itu lingkungan. Maka itu tugas seorang Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi ini. Apapun profesinya, mau hakim, mau jaksa, pengacara, notaris, ingatlah bahwa kita ditugaskan ke muka bumi ini untuk menjadi Abdullah yang tunduk patuh kepada aturan Allah. Juga apapun profesinya, kita menciptakan kemaslahatan di muka bumi ini dan tidak berbuat kerusakan, serta menjadikan alam ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka skema fungsi manusia, di sini ada manusia, kemudian ada Allah di atas, di bawahnya itu alam. Artinya apa? Manusia sebagai seorang Abdullah ini berarti dari manusia yang ada di alam semesta raya untuk menundukkan diri kepada Allah. Jadi manusia sebagai makhluk, manusia sebagai abdun, hamba, mengabdi kepada Allah. Jadi manusia menuju kepada Allah. Kalau sebagai khalifah, maka Allah kirimkan manusia ke muka bumi ini untuk mengelola alam semesta raya agar
menjadi maslahat dan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kalau sebagai abdun itu berarti dari manusia kepada Allah menghamba, tetapi sebagai khalifah maka dari Allah menugaskan kepada manusia untuk mengelola alam semesta. Ya, manusia dalam menjalankan fungsinya atau tugasnya sebagai Abdullah dan Khalifatullah, maka perlu ada contoh. Karena manusia itu akan sulit kalau dengan sesuatu yang abstrak. Maka manusia itu memerlukan contoh yang konkret. Siapa yang diteladani? Manusia butuh teladan itu. Manusia kalau disuruh baca Al-Quran, hadis, yang sifatnya qauliyah atau perkataan itu mungkin sulit karena abstrak. Tapi kalau digambarkan bagaimana perilaku seseorang yang baik, untuk mencontohnya itu lebih mudah. Karena manusia itu akan lebih menangkap dengan sesuatu yang konkret. Maka manusia butuh teladan untuk menjadi Abdullah dan Khalifatullah. Manusia membutuhkan orang yang bisa ditiru perilakunya. Manusia membutuhkan orang yang menunjukkan kepada jalan menuju Allah. Manusia membutuhkan Rasul. Manusia membutuhkan Muhammad Rasulullah, tidak ada yang lain. Maka diturunkannya Rasulullah Muhammad ke muka bumi ini merupakan anugerah yang besar bagi umat manusia. Karena Rasulullah adalah contoh yang konkret sebagai manusia ideal yang mengantarkan manusia untuk menjadi Abdullah dan menjadi Khalifatullah fil ard. Menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Bagaimana kita tahu apa yang terjadi dahulu? Kita berada di alam ruh sebelum kita dilahirkan. Kemudian kita di alam rahim, kemudian lahir. Dan besok akan mati, lalu besok lagi kita akan hidup di alam akhirat yang kekal. Apakah kita akan hidup bahagia di akhirat, kehidupan kekal, ataukah hidup sengsara? Maka tergantung kepada apa yang kita lakukan. Tentu melalui Nabi Muhammad yang diberi wahyu Al-Quran, kita mengetahui itu. Kalau tidak, dari mana kita akan mengetahuinya? Maka kita perlu merenungkan, entah kapan, cepat atau lambat, kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan menjumpai kematian. Makanya tidak bisa ditunda-tunda untuk mempersiapkan kehidupan kita di alam yang kekal, yaitu kehidupan akhirat, dengan menjalankan tugas sebagai manusia, sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Lalu yang selalu harus kita tanyakan adalah, apa bekal kita untuk hidup di alam sana sudah cukup? Maka kembalilah ke agama yang lurus, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik, sehingga kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan hakiki di akhirat sana.